Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kelas A, B, C? A, mata kuliah filsafat hukum, betul ya? Baik. Sabar. Kenapa? Baik. Kita selama 50 menit lebih kurang ke depan akan mendiskusikan tentang term awal tentang filsafat dan filsafat hukum. Dan nanti mungkin kalau sampai pada ngapain sih belajar filsafat hukum? Kemarin kita sudah mencoba, seingat saya, ya, kita kemarin bicara tentang kapan filsafat itu dikenali telah hadir. Sekali lagi, dikenali telah hadir. Bisa jadi dikenali jauh sebelumnya, namun kita taunya ya baru di situ. Lebih spesifik lagi, filsafat yang dikenal dengan nama filsafat ini hadir di peradaban Barat. Kenapa? Karena saat itu di saat yang sama, saat itu ada peradaban Cina, ada peradaban lembah Indus. Kalau kita kenal istilah India, berarti dia berawal dari makna lembah Indus. Begitu juga agama Hindu itu berawal dari satu lembah perairan namanya Indus. Oke. Di tempat lain mungkin juga di nenek moyang kita dulu mungkin sudah berkembang, wallahu a'lam. Tapi dalam literatur keilmuan disepakati awalnya yang dikenal itu berkembang di Yunani, di Greek. Oke. Apa ngapain ngomongin yang sudah sangat lama? Ya, itu biasanya muncul dalam pikiran. Saya mau tanya deh, hari ini kita berapa hari yang lalu, seminggu yang lalu ya, tepatnya kita melakukan satu proses pemilu, nyoblos, kecuali yang golput ya. Kalian dapat serangan fajar nggak? Baik, istilah yang dipakai dalam pemilu itu biasanya yang sering kita kenal adalah nama pesta demokrasi, ya. Seakan-akan istilah demokrasi itu adalah istilah keren, modern, hebat. Kita butuh pemerintahan yang demokratis, begitu. Di satu pihak bilang pemerintahan ini sangat otoriter, tidak demokratis, bla 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 bla. Istilah demokratis itu lahir, demokrasi itu lahir sekitar, istilah itu lahir di abad yang sama, buah dari pemikiran filsafat politik. Nah, jadi istilah demokrasi itu yang digaung-gaungkan orang, yang dianggap hebat itu sebenarnya sama juga, dasarnya berlaku 700 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau ngomongin, ngapain sih Pak ngomongin yang sudah lalu, sudah apa? Lah, yang kita teriakkan pencoblosan itu kan istilah yang dipakai, yang dikembangkan, yang lahir kira-kira tahun sekitar ini. Abad ke-8, abad ke-5, 6, 7, 8 sebelum Masehi. Lalu kemarin kita mencoba memahami sedikit tentang berpikir filsafat. Salah satu yang digaris bawahi oleh saya kemarin terakhir adalah orang filsafat itu akan berpikir radikal. Yang mana radikal ini bermakna sampai ke akar-akarnya, dicari betul. Yang saya contohkan dengan seperti anak kecil yang sangat ingin tahu. Kenapa dia sangat ingin tahu? Karena memang dia belum tahu. Dia belum banyak tahu apa-apa, dia ingin tahu terus sehingga dia mengetahui. Dia mungkin dulu saudara lahir itu paling kosakatanya pertama-tama ngomongnya, saya masih ingat anak saya itu kalau ngomong itu 2.
ngomongnya ayah dan mamam, ya. Kata-kata itu yang awal-awal sering dia ucapkan. Lalu panjang. Sekarang coba sebesar kalian ini berapa puluh ribu kosakata. 10 tahun yang lalu kalian tidak menggunakan istilah anjay, gitu nggak ada. Lalu tiba-tiba muncul ada kosakata baru itu. Ya, 10 tahun yang lalu itu nggak ada, ya kan? Tapi tiba-tiba ada istilah begitu. Terus bertambah. Tapi makin tua, karena merasa banyak tahu, merasa banyak istilah baru. Coba angkat tangan yang bisa berbahasa Inggris dengan sangat lancar di kelas ini. Ngaku aja. Ada? Yang lancar aja deh, bukan sangat bagus. Yang penting bisa ngomong bahasa Inggris. Ada? Nggak ada ngaku? Kalau nggak ngaku, tak sumpahin. Nggak bisa loh. Ada? Anyone? Oke. Oke. Kalaulah di sini tidak ada yang sebagus itu berbahasa Inggris, pertanyaannya, apakah kalian mau belajar bahasa Inggris seperti ketika kalian dahulu masih kecil ingin belajar bahasa seperti itu? Tidak. Padahal kalian dulu waktu kecil itu sangat ingin sekali berbicara, sangat ingin bicara banyak. Semua kita upayakan untuk bisa berbicara panjang dan bagaimana sampai kalian bisa ngomong anjay tadi itu. Tanpa dipaksa, tanpa usaha yang seakan-akan keras, kalian bisa berbahasa Indonesia, berkomunikasi, bahkan bisa bahasa lebih dari satu biasanya. Bahasa daerahnya bisa, ada yang bisa bahasa Banjar, mayoritasnya bisa. Bisa bahasa Jawa, ada yang bisa. Bahasa Kutai. Saya itu bisa bahasa Kutai, Jawa, Banjar. 3 bahasa daerah yang saya bisa. Tuh, berarti kita tuh belajar bahasa tuh kan gampang saja. Terus kenapa kita masih susah berbicara bahasa Inggris? Ada yang bisa lancar ngomong bahasa Inggris seperti ngomong bahasa Banjar? Tidak banyak. Kenapa? Karena kita sini istilah ini mulai luntur makin besar, makin usaha untuk bisa itu makin kecil sebenarnya. Kenapa? Ya itu tadi, sudah mulai merasa bisa. Sudah mulai merasa cukup. Nah, radikal ini ingin membongkar itu. Kalau kalian berfilsafat, kalian diminta untuk berpikir secara lebih dalam, menghilangkan rasa cukup Pak, cukup segitu aja Pak, cukuplah saya tahu itu saja, saya bisanya cuma segini. Nah, kata-kata itu, ya Pak, saya bisanya cuma segini Pak, saya mampunya cuma segini Pak, itu memang di luar kemampuan saya Pak. Itu mayoritasnya adalah ketika kita menutup potensi kita sendiri. Oke, mari kita sedikit berlatih ya dasar filsafat. Oke, Mas, ini namanya apa Mas? Pulpen. Tahu dari mana ini pulpen? Kamu bisa tahu ini pulpen dari mana? Dari kecil Pak. Ya dari kecil. Dari kecil. Kamu tahunya dari mana? Itu kan pertanyaannya aja jawabannya salah dari pertanyaan. Kan saya tanya dari mana kamu tahu? Dari kecil. Kalau dari kecil itu adalah jawaban sejak kapan kamu tahu? Ya kan ya? Nah, saya tanya dari mana kamu tahu ini pulpen? Dengar dari orang. Dengar dari orang. Kapan kamu dengar dari orang kalau ini tuh pulpen? Sejak kecil. Sejak kecil, gitu ya. Jadi kamu tahu ini pulpen bukan hasil pemikiranmu, tapi tahu dari orang lain. Oke. Mas tadi sarapan belum? Belum ada makan sama sekali hari ini? Iya.
Belum ada, kasihan. Luar biasa. Jujur sekali ya, jangan pingsan. Oke. Mas pernah minum madu? Pernah ya? Pernah ya? Rasanya madu itu apa? Manis. Manis. Tahu dari mana madu itu manis? Saya ngerasain sendiri. Kamu merasakan sendiri kalau madu itu manis, ya. Tidak dikasih tahu dari kecil kalau madu itu manis. Kalau masih tadi tahu ini pulpen karena dulu waktu kecil dikasih tahu kalau ini namanya pulpen, jangan buat coret-coret, sama masih coret-coret. Nggak ya, karena kecil kan kita biasanya begitu. Nah, kamu tahu madu manis itu karena kamu cicip sendiri. Iya. Oke, berarti takat pengetahuannya tahu kalau itu manis didapat tidak sama dengan pengetahuan kita tentang pulpen itu adalah pulpen. Oke. Cuma pertanyaannya, tahu dari mana ada istilah manis, asin, apalagi kecut, Baik. pahit, dari mana? Dari mana ya? Dari mana? Kayaknya datang sendiri. Datang sendiri. Jadi ada anak kecil tiba-tiba tahu, manis, pahit. Tahu dari mana? Ya, dengar dari orang lain juga. Dengar dari orang lain. Orang lain mengatakan ini manis, tapi kan yang ngerasakan kamu. Ya, coba perhatikan ya. Ini pulpen. Masnya waktu kecil dikasih tahu yang benda mirip-mirip begini itu adalah pulpen. Sehingga masnya tahu kalau ngelihat ini, oh itu pulpen. Masnya ini merasakan madu, rasanya manis. Ya, pertanyaan saya selanjutnya, tahu dari mana kata manis itu? Manisnya dapat dari mana? Masnya tahu langsung karena mencicip madu itu rasanya manis. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, dari mana masnya tahu ada sesuatu yang rasanya kayak gini itu namanya manis? Oh, rasanya kayak gitu tuh asin. Oh, yang itu tuh pahit. Tahu dari mana? Kata masnya tadi pertama, tahu sendiri. Jadi dia ada anak ajaib, dia lahir langsung tahu kalau sesuatu itu manis pahit. Oke, biarkan masnya berpikir. Berpikir itu ciri filsafat. Ya, mikir dulu ya, gitu. Mbak, garam rasanya apa? Asin. Tahu dari mana garam itu asin? Dari dulu. Tadi sama ya kan, saya tahu dari mana. Pertanyaan saya, tahu dari mana itu asin? Bukan sejak kapan kamu tahu asin itu? Tahu dari mana garam itu rasanya asin? Dari dulu kebiasaan. Sekali lagi pertanyaannya, tahu dari mana? Inilah melatih. Salah satu ciri filsafat itu adalah melatih menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaannya. Tahu dari mana kalau garam itu asin? Tahu dari mana? Tahu sendiri. Gimana cara tahunya? Kamu merasakan. Jadi kamu seumur hidupnya pernah nyicip garam ya? Oke, pernah nyicip garam. Garam rasanya? Nah, sip. Cuma pertanyaannya, tahu dari mana ada istilah asin, manis, pahit? Karena ketika ngerasain itu ada kalimat asin itu lebih dulu. Ya, jauh lagi dari dulu. Saya tanya, tahu dari mana ada istilah asin? Soalnya orang bule bilang enggak. Oh, it's salty, ya kan? Dia nggak bilang asin. Kenapa kamu bilang asin, dia bilang salty? Kenapa? Nah, kenapa bisa gitu? Tahu dari mana kamu istilah asin? Jadi kebiasaan
rasa Indonesia. Ya, siapa yang dari mana kamu bisa sampai pada kesimpulan bahasa Indonesia saja yang ini tuh asin? Dapat dari mana? Diajarin orang tua. Diajarin orang tua. Ya, bahwa dia tahu rasa manis, rasa asin itu sebenarnya sama, mirip dengan ini pulpen. Diberitahu suatu pengetahuan dari orang lain. Baik mencari sendiri maupun diberitahu, dikabarkan, diajarkan. Nah, gitu ya. Tuh. Tapi saya ingin menekankan sedikit perbedaan di antara keduanya. Pertama, berarti kita mengetahui sesuatu karena kita dapat diajarkan, atau bahasa gampangnya kita mengilmui sesuatu. Kita punya pengetahuan atas sesuatu itu yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Lalu ada lagi yang berdasarkan kita mencoba sendiri. Walaupun tentu kita punya pengetahuan tentang sesuatu, tapi kita ingin membuktikan, oh ini itu manis, pahitkah, asinkah, atau sebagainya. Lalu kita sampai pada kesimpulan, oh madu itu manis dengan dua cara. Orang ngasih tahu kita, ya. Banyak kita belajar, entah kita googling, entah kita apa, mengetahui rasa madu itu apa? Manis. Tapi kita juga bisa mencapai pengetahuan tentang madu itu manis dengan cara masnya tadi. Bagaimana garam itu asin dengan mbaknya tadi? Dicicip, ya, dicoba sendiri. Menikah itu menyenangkan atau tidak? Tentu kita bisa googling, apakah menyenangkan menikah itu? Googling, oh iya, ada yang bilang menyenangkan, oh ada yang bilang nggak enak. Orang yang cerai pasti bilang, nggak ada enak-enaknya, kayak gitu. Oh yang pernikahannya enak, langgeng, dia bilang menyenangkan sekali, gitu. Lah itu sama dengan pengetahuan bahwa kita ini adalah pulpen. Kita dapatnya dengan ilmu saja. Mau tahu bagaimana rasanya menikah sebenarnya? Ya menikahlah seperti orang mencicip garam, mencicip madu. Cobalah cicip nikah. Nah. Mukanya, maksudnya nikah beneran. Oke. Kita pagi ini dapat memetakan, ya, salah satu ciri filsafat itu memetakan. Selama ini ya pengetahuan yang tadi kita omongkan itu ya kita semua tahu. Tapi ciri khas ilmu pengetahuan adalah mampu memetakan sesuatu itu pada tempatnya. Oh, ini tuh tempatnya di sini. Oh, ini tempatnya di sini. Mengklasifikasikan itu salah satu ya hal yang dilakukan dalam ilmu pengetahuan. Oke, saya akan lanjutkan. Ada yang tahu rasanya upil? Nah, jorok apa enggak? Saya tanya aja. Ada yang tahu? Saya tanya, ada yang tahu? Rasanya apa upil? Ada yang tahu rasa upil? Ada? Ayo udah, saya ganti deh. Rasa tai sapi itu di mana? Ada yang tahu rasa tai sapi? Ada Pak, gak pernah nyoba, enggak? Enggak, kalau upil itu ternyata ada yang pernah nyoba. Saya tahu itu berapa. Cerita bercandaan sama temen ya. Ya, kita cerita tai sapi. Tai sapi itu kira-kira enak apa enggak? Oke. Menurut kebanyakan kalian mengatakan itu tidak enak. Pertanyaannya, apakah perlu kita cek, kita tes dengan mencicipinya untuk mengetahui bahwa tai sapi itu?
Oh, ternyata kita sampai pada kesimpulan ada sesuatu itu yang terkadang memang perlu diuji, di testing. Seperti pernikahan tadi. Oh, kok katanya kata sebagian orang itu enak, kata sebagian orang tidak enak. Ya, nanti kita akan merasakan sendiri ketika saudara memilih untuk menikah, saudara akan tahu rasanya. Lalu ada satu ilmu pengetahuan juga nyampe kepada kita bahwa tai sapi itu rasanya nggak enak. Tapi apakah penting untuk kita mencicipi, untuk membuktikan bahwa benar ternyata, valid ternyata bahwa tai sapi itu? Kira-kira loncat dari lantai 7 ini ke bawah mati apa enggak? Belum tentu, Pak. Bagaimana cara untuk mengetahui kevalidannya itu? Mau coba? Bagi sebagian orang, seperti kita tadi ya, saya cerita radikal. Bagi sebagian orang, nggak penting, ngapain sih? Dan sebagian. Tapi bagi orang yang mempelajari tentang risiko, pelajari tentang keamanan dan sebagainya, bagi mereka penting untuk mempersiapkan begini dan begitu. Salah satu cara jadi mana? Oh, dicoba, betul, jawabannya dicoba. Tapi tidak dicoba dengan manusia. Misalnya dibikin ada boneka dengan beban bobotnya seperti manusia, ya, wujudnya mirip-mirip manusia, dilemparkan sana, kira-kira hancurnya gimana, itu dihitung, ya. Saudara kalau melihat tes kecelakaan mobil, kan gitu, mobil itu melewati tes, jadi sengaja mobil bagus-bagus itu ditabrakan, nanti dapat skor, oh dia tuh bagus nggak skor keselamatan uji tabrakan, ada uji tabrakannya. Buat kita mau ngapain begitu? Tapi bagi yang mulai masuk menukik, mikir ada hal-hal yang penting untuk dipikirkan dan dibuktikan. Ada hal-hal yang penting untuk dicari kebenarannya. Ada hal-hal penting untuk diuji validitasnya. Oh, bener kok kayak gitu. Oh, apakah yang kita pikirkan selama ini terbukti atau tidak? Kata orang gitu katanya ya, begitulah jatuh cinta, tai kucing rasa coklat. Kata orang itu, gitu. Apakah penting membuktikannya? Itu serah kalian ya, kalau mau dicicip ya silakan aja. Ada banyak hal dalam dunia ini yang kita berhenti memikirkannya. Ternyata ada 1, 2, 3 orang yang memikirkannya secara mendalam sehingga nanti buahnya adalah melahirkan satu temuan-temuan baru. Satu misalnya dalam dunia farmasi menemukan obat-obatan baru. Bisa jadi bahannya itu ada di sekeliling kita, tapi karena kita memilih kuliah hukum, tidak tertarik untuk mempelajari obat-obatan. Nah, kita tidaklah sampai pada pengetahuan bahwa ini tuh berkhasiat begini-begini. Tetapi ada sebagian orang di antara kita yang akan berpikir secara mendalam sampai nanti menghasilkan sesuatu tentang hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya. Oke, itu yang ingin saya tekankan dengan makna ini. Kenapa ada orang yang berpikir radikal mendalam? Ya karena begitu. Ada orang-orang yang bisa dipaksa, bisa dituntut untuk berpikir secara lebih dalam. Tidak semua manusia. Ya, tidak semua nanti kalian ini aja jadi orang yang berfilsafat. Iya, nggak apa-apa. Tapi bagi yang mau berpikir secara mendalam, itulah lahannya saudara. Oke. Saya akan naik lagi pertanyaan. Setelah kita tahu bahwa ada pulpen itu didapatkan dari pengetahuan, dikasih tahu orang lain. Oke. Ada yang didapat dengan merasakan sendiri. Oke. Di sini ada yang beragama selain Islam? Yang Kristen? Oke. Agamanya apa, Mbak? Kristen Protestan berarti. Oke, dalam Kristen Protestan, ya saya nggak terlalu paham ya. Kan ada para rasul.
Ya, para rasulnya siapa aja yang kamu tahu? Kayak siapa? Rasul siapa? Markus, Lukas gitu ya. Lalu para rasul itu mendapatkan apa ya? Kalau dalam agama saya kan Muslim itu wahyu. Namanya wahyu juga ya? Ya, oke. Bahwa dalam misalnya Injil Markus dia mengatakan begini. Itu sampai kepadamu ya. Kamu baca. Bisa dijelaskan oleh apa? Pendeta apa namanya? Pendeta mengajarkan. Itu. Tahu dari mana pendeta itu? Taunya dari kitab sucinya. Oke. Pengetahuan atas kitab suci itu apakah sama dengan pengetahuan tentang ini pulpen? Sepintas sama. Apa itu? Sama-sama dikasih tahu orang lain. Oke. Tapi ternyata sumbernya itu berbeda. Oke. Saya akan masuk bahwa ada ilmu pengetahuan yang didapat melalui mistik, istilahnya orang filsafat ya. Kalau bahasa kita melalui wahyu, melalui agama. Dari orang yang Kristen dia mengetahuinya dari kitab sucinya, Bible. Oke, yang Muslim mengetahuinya dari Al-Quran. Pengetahuan itu bisa jadi tidak sesuai dengan panca indera. Oke. Ada hal-hal yang dalam agama, masing-masing agama kita, yang mungkin tidak masuk di panca indera. Atau dia tidak bisa dibuktikan dengan sains. Ya. Dia dapat mana dari pengetahuan itu? Kita hanya bersumber pada mistik. Bagi yang beragama, konsepnya adalah iman. Dia dapat pengetahuan tentang ini, mau di Muslim maupun di Kristen sepakat akan ada hereafter. Maksudnya apa? Ada akhirat, ada kehidupan pasca kita di dunia ini. Ada sudah pernah ke sana? Mau nengok? Mau nyicip? Loncatlah dari situ. Dari mana kita tahu ada itu? Tidak diketahui dengan indera. Belum pernah ada yang nyampe ke sana, ya kan? Di sini ada yang pernah? Atau ada utusan neraka di sini? Silakan. Jangan ke neraka ya. Nggak ada. Apakah ada yang bisa mendeteksinya? Oh, surga itu di sebelah situ tuh. Oh, dari kutub utara belok sedikit, gitu. Tidak. Apakah? Mati suri? Apakah dia sudah sampai di situ? Secara ilmiah bisa membuktikan? Ya, cerita doang gitu lah. Bahwa ini indera itu bisa dirasa, sains itu bisa diukur dengan ilmu pengetahuan, ada dengan filsafat berpikir secara mendalam sehingga menghasilkan sesuatu, ada ilmu pengetahuan yang didapat melalui agama yang bisa jadi masing-masing ilmu pengetahuan ini bagi seorang yang beragama menghasilkan satu pemikiran yang utuh. Ya, ketika diolah bersama menghasilkan satu pemikiran. Oh, kita cukup pakai agama saja. Ya udah, HP-nya buang, ya. Komputernya dibuang. Kenapa? Itu tidak bersumber dari agama. Itu lahir dari ilmu pengetahuan. Oh Pak, saya pakai ilmu pengetahuan saja Pak, nggak usah pakai indera, karena indera itu bisa menipu. Indera ini bisa menipu? Iya. Contohnya kita kenal dengan istilah fata morgana. Mata kita seakan-akan melihat di depan itu ada sesuatu yang bagus begitu, tapi ketika didatangi tidak ada. Ternyata indera ini bisa menipu. Oh, berarti kita tidak perlu pakai indera? Enggak juga. Tentu saudara pilih makan siang ini berpikir juga berkaitan lidah kita maunya yang mana. Kayak gitu. Istri saya tuh sangat tidak suka minuman yang saya sangat suka. Apa? Saya suka minum kopi yang tawar. Kopi tawar ada Pak? Ada ya. Kopi yang nggak dicampuri gula, nggak itu. Pahit Pak itu namanya, bukan kopi tawar. Bagi saya suka. Tapi istri saya itu tidak suka. Ternyata indera itu penting dalam menentukan sesuatu. Ada yang memilih pasangannya karena pengetahuan, tapi tanpa indera sama sekali.
Nah, tidak. Orang gimana pun kita tidak akan lepas dari indera ini. Ada sesuatu yang nanti dalam filsafat estetika, kesukaan, ketertarikan, mana yang membuat nyaman, mana yang menurutnya bagus, mana yang menurutnya cantik, mana yang menurutnya modis, mana yang menurutnya macam-macam. Lalu ada agama. Lalu kita spesifik, kita akan belajar di wilayah yang ini. Jadi, sini saya bagikan, ada manusia sebagai makhluk Tuhan, dia nanti akan banyak berhubungan dengan ini. Bagi makhluk Tuhan yang otonom atau manusia yang berpikir. Dua hal ini saya ingin katakan begini. Karena ada orang yang mengatakan manusia itu makhluk berpikir. Jadi ya dia mikir apa saja. Bahkan berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu tidak diinginkan oleh saya. Saya akan ranah mengajarnya berfilsafat. Jadi memang filsafat ini melahirkan orang yang sesat. Iya. Bagi saya, kenapa iya? Karena dia masuk kategori yang ketiga, yang hanya berpikir saja, tanpa mau melibatkan yang kedua. Kita, harapannya dari saya, adalah sebagai manusia, makhluk Tuhan, sadar bahwa kita ini beragama, bertuhan, dan juga kita otonom yang bisa berpikir. Jadi berpikir kita juga melibatkan indera kita, melibatkan ilmu pengetahuan kita, melibatkan ajaran agama. Makanya di kampus ini diajarkan saudara ilmu pengetahuan. Tapi saudara juga diminta belajar AIK 1, Islam 2, 3. Bagi yang beragama non-muslim diminta untuk belajar agamanya. Lalu ada Islamologi, ya, dan sebagainya. Karena kenapa? Karena ingin mengaitkan bahwa kita itu bukan makhluk manusia yang berpikir bebas, sebebas-bebasnya. Tapi kita juga seorang makhluk Tuhan yang nanti akan bertanggung jawab di kehidupan berikutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Sebelum saya tanya lagi. Baik, karena tidak ada pertanyaan, saya yang akan bertanya kembali. Saudara ini mahasiswa hukum kan? Mahasiswa hukum kan? Kalau ada ilmu geologi, ilmu tentang bumi, maka objek dari ilmu pengetahuan geologi itu adalah bumi. Biologi, dia mempelajari tentang makhluk hidup. Okay. Ada kedokteran, maka yang jadi objeknya itu manusia. Kenapa? Karena ada kedokteran hewan. Saya punya teman kedokteran hewan. Waktu itu dia pengabdian lah ke kampung-kampung sana di Sulawesi jauh sana selama 1 tahun. Masalahnya di kampung itu tidak ada dokter. Tiba-tiba ada yang luka robek. Dibawa kemana yang untuk menjahitnya? Dibawa ke teman saya itu. Perempuan dia kan, ibu kan dokter. Iya saya dokter, tapi dokter hewan. Ini dia gimana? Dia dihadapkan pada pikiran apakah perlu dijahit apa tidak. Akhirnya dia memilih ya sebenarnya ilmu jahitnya sama aja ya kan. Cuma memang dia belum pernah mencoba menjahit kepada manusia. Akhirnya waktu kejadian itulah dia pertama kali menjahit manusia. Nah gitu ya. Itu maksudnya objeknya. Pertanyaannya sekarang saudara kan mahasiswa hukum. Saudara itu belajar apa tuh? Jangan-jangan sudah 6 semester, tapi tidak tahu ternyata kita ini belajar tentang apa. Nah, orang prodi hukum itu objek pembelajarannya apa? Sebentar, saya mundur setback. Adakah yang di kelas ini mempertanyakan sebenarnya di hukum itu belajar apa?
Ada yang pernah mempertanyakan itu? Tidak. Nah, itu ciri bahwa kalian meninggalkan rasa ingin tahu. Ya kami kuliah aja Pak, ya pasrah Pak, diterimanya di sini. Ya. Itu memvalidasi pengetahuan kita bahwa kita ternyata banyak mulai tidak tahu. Nah, selama 6 semester di sini, saudara itu objek, sekali lagi harus dipilih kata-kata pertanyaan saya ya. Objek yang dipelajari oleh ilmu hukum ini apa? Ya pertanyaannya, objek yang dipelajari oleh hukum ini apa? Jangan saya Pak, jangan saya Pak, jangan saya Pak, jangan saya, jangan saya, jangan saya, jangan saya, ya kan? Ya Mbak. Saya lupa. Dasar hukum. Yang dipelajari dasar hukum. Ini ya saya ulang ya. Geologi itu belajar tentang bumi. Orang kedokteran belajar tentang manusia, fisiknya. Kedokteran hewan mempelajari tentang hewan. Nah, prodi hukum ini belajar tentang apa? Tentang hukum. Nah, itu kan judulnya memang sama ya. Belajar tentang apa? Ilmu hukum. Belajar tentang ilmu hukum, yaitu nama mata kuliah, ilmunya namanya ilmu hukum. Belajar tentang apa sih? Oke, mbaknya bingung, nggak apa-apa. Bingung itu tadi berpikir ya Mas. Pegang. Objek dari kita belajar dasar-dasar hukum. Berarti nggak boleh lebih tinggi dibanding dasar ya? Hah? Jawabannya harus bulat. Dasar-dasar hukum saja. Nah, sebentar saya tanya Jini dulu ya. Gimana? Dipakai mic ya? Pusing? Oke, kalau pusing silahkan kepada siapa yang menurutmu bisa menjawabnya. Kasih mic-nya. Kasih mic-nya pada yang bisa menjawab kira-kira. Antar. Pertanyaannya mudah ya. Objek yang kita pelajari dalam hukum ini apa? Menurut saya objeknya masyarakat. Belajar tentang masyarakat. Ada jurusan namanya sosiologi. Dia belajar tentang masyarakat. Apakah sama? Kalau tadi kan kalau dibunyikan dalam kita kan menjadi proses keadilan, proses moralitas, macamnya yang mengatur tentang tata cara bermasyarakat. Jadi kita juga tentang objek akhir kita pelajari kita masyarakat juga. Objek dari hukum adalah masyarakat. Mempelajari masyarakat. Ya menurut saya. Oke. Kalau kita bikin aturan yang belum ada masyarakatnya, apakah boleh? Boleh. Tidak boleh. Kita mau mengatur tentang mahasiswa baru. Masyarakatnya belum ada. Mahasiswa barunya belum ada. Tapi aturan untuk mahasiswa yang baru itu ada. Boleh nggak? Kata Masnya kalau ada masyarakatnya. Ini masyarakatnya belum ada. Gimana? Apakah betul kita itu mempelajari masyarakat? Objek kita adalah masyarakat. Hukum internasional itu mengatur negara dengan negara. Itu masyarakat bukan? Mengatur hubungan negara dan negara. Masyarakat bukan? Gimana Masnya? Gak apa-apa, ini kan ciri khas filsafat itu mempertanyakan jawaban-jawaban saudara. Oke, selama Masnya berpikir, kasih lagi ke yang lain. Apa yang jadi objek belajar dari hukum itu? Kasih mic-nya ke temannya yang kira-kira nggak bisa. Ada? Ya, silakan. Baik, Pak. Bagi saya, Pak, objek dari buku itu adalah segala sesuatu ilmu yang berkaitan tentang hukum, Pak. Itu
bukan jawaban. Ya, sesuai sekitar itu, Pak. Nah, coba diperinci. Nah, salah satu ciri filsafat ciri belajar filsafat adalah mampu menjelaskan sesuatu. Nanti saudara, nah salah satu dari sini kelihatannya fungsi kita belajar filsafat hukum ini salah satunya gitu. Tadi mampu mengklasifikasikan, mampu menjawab dengan benar, mampu menjelaskan sesuatu dengan tepat. Nah, Mas dulu selesaikan. Oke, monggo Mas, bisa mau selesaikan? Mau di, enggak ya, silakan di bawah sini. Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Menurut saya Pak, Objek yang dipelajari dalam hukum. Ya, menurut saya mungkin itu bagaimana kita manusia bisa mengetahui tata cara penggunaan dari hukum tersebut. Bagaimana cara kita mengetahui apa yang benar, apa yang salah. Terus kita bisa mengetahui apa manfaat dari hukuman yang kita beri ini. Mungkin itu saya Pak. hanya sebatas itu. Nah, itu kan jadi banyak. Kamu rinci, ya kan? Kamu rinci. Mungkin itu salah satu yang dipelajari. Tapi intinya sama tadi ya. Coba saya bilang. Oh, saya belajar kedokteran itu agar tahu kalau kena penyakit ini. Kalau hewan kayak gini itu penyakitnya ini. Iya, itu rinciannya. Salah satu manfaatnya, salah satu turunannya dari mempelajari kedokteran hewan. Pertanyaannya kan simpel. Orang kedokteran hewan itu belajar tentang apa? Belajar tentang hewan. Simpel kan jawabannya? Nah, gimana menjawab apa objek? Objek dari pembelajaran hewan, apa kedokteran hewan adalah hewan. Objek belajar hukum dalam ilmu hukum ini apa? Pelajari undang-undang. Oke, simpel jawabannya. Simpel aturannya ya. Ya. Oke. Kemarin di hukum adat, saudara mempelajari tentang misalnya mau nikah itu ada uang panai. Ya. Adakah undang-undang tentang hukum panai? Padahal katanya objek hukum adalah belajar tentang undang-undang. Berarti uang panai bukan bagian dari objek pembelajaran kita. Termasuk, berarti jawaban undang-undang itu tidak tepat. Ya kan simpel gitu ya. Nah, latihan memulai berpikir gitu. Baik, saya sampai 9:22 menit lagi. Lalu bagaimana jawabannya? Jawabannya baru sebenarnya harusnya ada yang presentasi ya. Saya ingat ya mulai minggu depan lah. Jadi saya ingatkan bahwa saudara punya tugas bikin artikel jurnal. Lalu yang kedua, saudara punya juga tugas untuk mempresentasikan, menceritakan hasil bacaan saudara, jurnal apa yang pernah saudara baca diceritakan sini. Tapi karena saya tadi agak lupa, tertarik dengan pertanyaan ini, apa? Ini latihan kita. Jawaban hukum itu objeknya apa harus saudara temukan di pertemuan selanjutnya. Saya beri waktu selama 1 pekan untuk menjawab pertanyaan mudah. Ya, pertanyaannya mudah, jawabnya susah, Pak. Pertanyaannya adalah bagaimana apa objek yang dipelajari dalam pembelajaran ilmu hukum. Saya baru buka slide pertama, bawahnya ini ada jawabannya, tapi karena belum terjawab, saya lebih suka ngasih saudara berkesempatan untuk berpikir dibanding saya cekokin saudara. Oh ini loh, ya minimal hari ini kita belajar dapat ya. Nah, saya recall kembali. Tadi kita belajar tentang bagaimana kita mengetahui pulpen, bagaimana mengetahui rasa manis, bagaimana mengetahui rasa asin, bagaimana kita mengetahui tentang yang bersumber dari mistik, maksudnya agama dan sebagai kepercayaan dan sebagainya.
Dan apakah penting memvalidasi semua yang perlu? Ternyata kita pilah-pilah. Dan ternyata nanti ada yang mendalami sesuatu yang mungkin bagi orang lain nggak penting, tapi bagi dia penting dan dia dalami secara dalam hingga nanti berbuah sesuatu. Maka bagi orang hukum penting untuk menjawab apa yang dipelajari dalam hukum. Apa objeknya? Tadi ada jawaban, sudah nyerempet betul undang-undang, tapi ternyata bukan itu jawabannya. Kalau menurut saudara tadi ya, karena kalau bicara undang-undang saja uang panai nggak masuk. Gimana jawabannya? Saudara carilah jawabannya selama 1 pekan. Pas 9.20. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.